Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita senantiasa mengagunkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah bertatap muka dalam rangka yaitu turut mendoakan saudara yang Allah telah panggil, yaitu atas nama Muhammad Malik Farhat, yang insyaallah bin Marhari, yang insyaallah kita doakan bersama. Dengan kumpulnya kita insyaallah menjadi ladang pahala, turut kita doakan dan mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mari kita limpah curahkan atas penghulu Nabi kita yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u, bahwa sesungguhnya orang mati itu, yamutu mar'u masya'a alaihi wa yub'asu ala kulli abdin ma mata alaihi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang mati itu mempunyai kebiasaan sewaktu hidup di dunia. Artinya mati bagi seseorang itu sebagaimana ia hidup, dan kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita mati kita di dunia. Saya mendengar kabar itu di Cakung Timur ada orang yang mati dari lantai 12 dari apartemen Cakung itu, dari atas menuju ke bawah. Nah, nanti kata Rasulullah SAW, yang mati demikian itu ketika Allah bangkitkan, itu seorang hamba itu selalu mengulangi ketika dia terjun ke bawah, dia mati, Allah hidupkan. Setelah Allah hidupkan, dia terjun lagi menuju ke bawah sampai hari hisab, hari perhitungan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, persiapkanlah diri kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Ada banyak orang yang mati karena mempunyai kebiasaan buruk. Seumpama seorang hamba ini, fa'izatu fina abdi, seumpama kebiasaan hamba ini mempunyai kebiasaan buruk, suatu kebiasaan yang buruk seperti minum khamar, maka dipastikan dan dikhawatirkan mati dalam keadaan minum khamar atau nanggap khamar. Persiapkan diri kita. Yang namanya mati itu pasti al-mautu wahid wa asbabul katsir. Mati itu satu, mati itu pasti sebabnya banyak. Ada yang kesandung mati, ada yang TBC mati, dan semua kematian itu yang namanya kematian pasti kita semua alaminya. Mungkin hari ini adalah saudara kita
tetangga kita. Tapi yang namanya mati dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika dia sakit sewaktu dia di dunia. Al-marid kafaratuz dzunub, bahwa yang namanya sakit itu menghapus segala dosa-dosanya. Lalu bagaimana dengan dosa hamba ini? Dosanya sudah terhapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala untuknya kepada orang yang sakit. Fasbir ala ma asabaka, bersabarlah akan musibah yang menimpamu. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikra hadza min lazzatil maut, fa innahu lam ya'ti 'ala al-qubur fatata'allama bisitti kalimatin fataqulu ana baitul gurbah wa ana baitul wahdah wa ana baitul zulumah wa ana baitul turab wa ana baitul dud. Di mana kuburan ini setiap hari berkata, Pak, wahai hamba-hamba Allah, fa idza dufina abdul mu'min fataqulu ala kubur, berkata kuburan, marhaban ahlan wa sahlan. Apabila seorang hamba masuk ke dalam kuburan, seorang hamba yang ibadah kepada Allah, beramal dengan semaksimal sewaktu di dunia, maka kata kuburan, marhaban ahlan wa sahlan. Kuburan menerimanya sampai dirindukan seorang yang wafat ini masuk, dirindukan oleh kuburan, diluaskan kuburannya. Fa idza dufina abdul kafir la marhaban wala ahlan wala sahlan. Ketika seorang hamba ini adalah orang yang kufur atas nikmat Allah, sewaktu di dunia dia melalaikan ibadah, sewaktu di dunia dia nggak mau beramal, maka kuburan itu akan menghempitkan badannya sampai tulang-tulang kita remuk semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada doa ini buat kita yang masih hidup. Ada doa penerang hati yang Bapak nanti bisa baca. Doa penerang hati ini bukan hanya menerangkan kuburan kita nanti, hati kita pun diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua anggota tubuh kita menjadi cahaya ketika kita masuk ke dalam kuburan. Lalu bagaimana keluarga kita yang meninggal dunia sementara tidak sempat melakukan doa itu? Bisa dengan dilakukan, yaitu penerang kubur. Sewaktu mayit itu masuk, maka bersedekahlah untuk masjid. Pikirin uang apa listrik masjid itu sebagai penerang, kata Rasulullah SAW. Kemudian siapa orang yang Allah lapangkan kuburnya, maka pihak keluarga itu sering bersedekah, undang orang. Kemudian Imam Atta mengatakan bahwa sesungguhnya kalau ada keluarga kita yang wafat atau mati, meninggal dunia, maka berhukum sedekah, panggil tetangga untuk mendoakan, karena adal hadiah dan ahyatil amwat adhuka. Orang yang di kuburan itu gak menginginkan hijab innova atau harta yang dibawa, tidak. Makanan yang dibutuhkan seorang kubur yaitu adalah doa kita. Maka Bapak Ibu sekalian, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari saya mengingatkan kembali khususnya untuk diri saya agar mempersiapkan yang namanya kematian. Nah, mudah-mudahan dengan berkah, dengan keagungan, dengan kamuziatul suratul Fatihah, apa yang dinyatakan oleh kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah dengan berkah, dengan keagungan suratul Fatihah, mudah-mudahan Farhan bin Madkhali Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, ala hazinya wa ala kulli niyatin salihah wa ila khadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
binnya bin qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mungkin itu yang dapat kiranya saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.